مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita berbagai karunia dan nikmat. Tentu saja nikmat yang paling utama, yang paling berharga yang kita syukuri pertama kali adalah Allah mudahkan. Ya, Allah bagi kita iman, Allah bagi kita hati sehingga hati kita mudah untuk berada di majlis ilmunya ini, ya. Jadi alhamdulillah, di antara nikmat iman kita boleh berjumpa di sini. Kita ada punya program tadabbur Al-Qur'an. Ustazah senang sekali berada di hadapan adik-adik, ya, baik itu tahfiz atau adik-adik mahasiswi. Ustazah berharap yang seperti Ustazah ini akan muncul. Karena usia Ustazah juga nggak akan lama di dunia, pastinya harus ada penerus. Dan Ustazah berharap sekali yang para hafizah Quran ini akan jadi seperti ini. Al-Quran tuh indah luar biasa, bukan hanya dari segi bacaan. Ya, kalau mau bicara tentang bacaan, itu banyak lagu-lagu Arab lebih hebat. Ya, mungkin kita akan katakan keindahannya mungkin sama. Tapi yang menjadi tantangan Al-Quran itu adalah dari segi maknanya. Ya, dari segi maknanya, dari segi pemahamannya. Itu yang tidak boleh dibuat oleh bahkan orang Arab. Al-Quran itu menjadi mukjizat bahkan ketika orang Arab paling tinggi sastranya. Kenapa? Karena boleh saja puitis dalam kata-kata, tapi nilainya apa? Nggak ada nilai. Tapi Al-Quran bukan hanya puitis. Al-Quran memiliki nilai bahwa dia menjadi panduan hidup kita. Jadi jangan berhenti adik-adik hanya sebatas menghafal. Ya, jangan berhenti sampai di situ. Jadilah ulama Al-Quran. Jadilah pakar Al-Quran yang boleh memberikan atau memberikan ilmu untuk setiap kata dari Al-Quran itu. Nah, ya. Jadi terus terang, Ustazah mengatakan tidak ramai ahli-ahli Quran yang boleh menjelaskan Al-Qurannya itu dengan cantik dan indahnya, mudah dipahami, semua orang boleh jatuh cinta dengan Qurannya. Ya, jadi Ustazah berharap dipercepat ngapalnya, tapi juga pelajari bahasa Arabnya, pelajari Al-Quran itu luar dalamnya. Insya Allah kita akan jadi pakar. Nah, ya, jadi ini Ustazah sekalian memberikan semangat. Karena tidak boleh berhenti dengan bacaan dan hafalan. Karena Al-Quran terlalu indah kalau hanya sekedar dibaca dan dihafal. Al-Quran itu kekuatannya adalah pada nilainya. Dan kalau sudah diamalkan bisa merubah peradaban. Nah, tuh ya. Jadi alhamdulillah Ustazah senang sekali kalau sampai ini khusus ya, kalau kemarin itu ramai, memang jemaah-jemaah Ustazah pada masuk, tapi Ustazah memang katakan ke Ustazah Nova, nggak apa-apa, kita fokus ke kita aja, jadi biar adik-adik boleh memanfaatkan Ustazah sebanyak mungkin. Tanya Ustazah apapun itu. Ya, jadikan Ustazah inspirasi, ya. Supaya apa? Supaya akan ada generasi-generasi Al-Quran seperti kalian ini banyak. Karena Ustazah betul sekali, sedikit sekali yang mau mengkaji Al-Qurannya itu lebih dalam. Nah, jadi ini tugas kalian. Mana tahu 10 tahun ke depan muncul para ulama-ulama, perempuan khususnya, yang akan boleh menjelaskan Al-Qurannya dengan indahnya. Kalau orang dengar menetes air mata, tersentuh hati, bukan ketawa ke sana ke sini ke sana ke sini. Coba lihat Quran kita tuh, majlis ilmu kita kan dipenuhi lawakan ya, Masya Allah. Sedikit sekali yang mau menyentuh Al-Qurannya. Itu kalau ada di majlis ilmu suruh bawa Quran itu cantik sekali, tapi kita kan nggak jumpa itu, nggak jumpa ada majlis ilmu yang fokus ke Qurannya, nggak ada.
Sedikit sekali ulama-ulama yang mau menjelaskan Al-Qur'annya secara detail. Nah, ini tugas kalian. Kalianlah pakar Al-Qur'an masa depan. Maka sekarang belajar, belajar, belajar. Insya Allah kalian akan menjadi rujukan umat. Ustazah juga seperti itu dulunya. Seperti kalian. Nah, ya Ustazah di pondok sampai 7 tahun. Sudah tahu Ustazah itu apa susah apa senangnya anak pondok itu Ustazah tahu betul itu. Nah, jadi Masya Allah nanti boleh tanya apapun. Ini yang menjadi kesyukuran pertama kali. Kalau ternyata Allah adakan satu pertemuan perjumpaan. Tapi Ustaz juga tidak menafikan kalau ada yang lain-lain ya yang di luar tahfiz ini ya. Tidak ada masalah, yang umum juga boleh. Insya Allah Al-Quran itu menginspirasi siapapun dari kita yang memang benar-benar ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi Alhamdulillah kita akhirnya punya kajian yang secara rutin. Itu kemarin Ustazah katakan ke Ustazah Nova, kalau sudah minta waktu Ustazah nggak mau main-main. Kalau mau main-main, kelas Ustazah banyak yang umum, silahkan di situ. Mau datang, nggak datang, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi kalau sudah minta Ustazah, minta waktu, Ustazah akan minta komitmennya. Ya, nah ini yang Ustazah katakan, bukan hanya waktu, bahkan Ustazah minta komitmen dari segi materi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Ustazah ingin kelasnya ini menjadi kelas yang memang kita belajar betul-betul, bukan kalau lagi free aja masuk, enggak. Nah, ya, jadi alhamdulillah sudah disepakati oleh Ustazah Nova, ya. Ustazah Nova katakan Ustazah ada yang betul-betul mau belajar sama Ustazah, meluangkan waktunya. Nah, begitu. Karena kalau kelas yang khusus ini wajib sifatnya. Kalau kelas Ustazah yang lain-lain itu sunnah saja. Kalau mau masuk, kalau enggak juga nggak apa-apa. Mereka sudah ada jemaah wajibnya juga. Nah, kenapa? Karena memang umat Islam ini nggak boleh sembarang buat. Dia harus sistematik untuk menghasilkan hasil yang bagus. Jadi Ustazah berharap semua yang di sini yang sudah beristiqomah, bismillah, buat waktunya untuk majelis ilmu. Insya Allah mudah-mudahan Allah bagi kemudahan ya untuk semua aktivitasnya. Ya, jadi itu yang saya katakan. Jadi ini yang pertama kali kita syukuri, benar-benar syukur kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah kalau diberikan keistiqomahan, Ustazah juga sehat, Ustazah juga boleh membimbing. Insya Allah kita jadikan betul-betul rutin kajian kita ini. Jumlah sedikit tidak ada masalah. Ustazah tak pernah ada murid Ustazah cuma 5 saja, tidak ada masalah. Ya, asalkan beristiqomah ya, yaitu yang Ustazah harapkan, dan mudah-mudahan hadirnya di majelis ilmu juga karena cinta. Kalaupun diawali dengan karena dipaksa, diwajibkan harus hadir, mudah-mudahan Ustazah boleh transfer cinta dalam majelis ilmu ini. Amin Allahumma amin. Kemudian kita bersyukur atas nikmat sehat walafiat ya. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kemarin Ustazah dengar sempat sakit ya. Nah, ini kalau sakit satu sakit semuanya ya. Tapi tidak ada masalah. Kalau sakit kan jadi tambah bersyukur ya bahwa nikmat sehat itu indah. Ya, jadi orang-orang yang sakit lah yang baru paham nilai kesehatan. Jadi kalau Allah nggak beri kita sakit, gimana kita tahu nilainya kesehatan? Jadi mudah-mudahan insya Allah Allah sehatkan semuanya, Allah sehatkan fisiknya, Allah sehatkan juga hatinya senantiasa tenang, hatinya senantiasa bahagia, ya, hatinya senantiasa cinta dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sampaikan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, perputaran kita ini 2 kali ya, 2 minggu ya, 2 minggu sekali. Jadi mudah-mudahan nggak cepat lupa ya, nggak cepat lupa. Kemarin waktu pertama kali Ustazah bahas kan tentang apa coba? Last kita pembahasan kita apa? Apa pembahasan kita? Ibadah itu apa yang Ustazah bahas terakhir kali? Ayo. Apa Ustazah bahas terakhir kali? Tugas kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56 ya, Ustazah bahas ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi target kita itu adalah akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita melupakan dunia. Justru dunia ini tempat beramal. Ya. Dunia ini kan tempat kerja. Sementara hasilnya di akhirat. Bagaimana boleh sampai ke akhirat untuk dapat hasil kalau ternyata di dunia nggak kerja, ya nggak? Bisa dapat gaji kalau nggak kerja.
Bisa? Nggak bisa. Jadi kalau ada orang bilang, Ustazah, aku mau tinggalkan dunia. Mana ada mau meninggalkan dunia? Dunia itu tempat kerjanya, akhirat tempat dapat gajinya, gitu. Ya. Jadi mustahil meninggalkan dunia, justru kuasai dunia, pegang dunianya. Tapi dunia dipegang sebagai jembatan untuk akhirat. Jadi orang kaya, karena kekayaan boleh menghantarkan kita pada akhirat. Jadi orang yang berilmu, karena ilmu boleh menghantarkan kita kepada akhirat. Jadi orang sukses di dunia, dan dengan kesuksesan itu menginspirasi orang lain untuk pergi, untuk bekal di akhirat. Jadi jangan pernah tinggalkan dunia, pikirkan dunianya. Tapi dunianya dipikirkan sebatas kerja untuk akhirat. Itu yang Ustazah katakan, maka dalam setiap gerakan dunia kita ada Allah. Ya kan? Kemarin kan kita katakan seperti itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ini profesinya banyak. Adik-adik ini sebagai anak. Anak kalau mau dapat akhirat berbakti kepada orang tua. Kalau adik-adik sekarang, misalkan ibu-ibu sekarang juga jadi istri, jadi siapapun itu, maka kerjalah yang baik. Jadilah istri yang baik, jadilah ibu yang baik, jadilah guru yang baik. Apalagi? Jadilah semua yang baik. Tapi jadi hamba kepada Allah. Nah, itu yang kita inginkan. Ya, jadi kita nggak pernah melepas dunia. Nggak ada ceritanya kalau kita ingat akhirat, dunia nggak ingat. Nah, berarti cari dunia. Cari dunia. Kalau Ustazah katakan, orang kaya kan lebih senang masuk surga. Ya nggak? Orang kaya senang. Dia punya banyak harta. Dia bukan bikin ma'at tahfiz. Dia boleh sponsori semua kajian. Dia boleh buat semuanya. Masya Allah. Banyak sahabat Nabi yang kaya-kaya, Utsman bin Affan radhiyallahu, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, itu semua orang kaya. Karena mereka yang mensupport dakwah baginda Nabi SAW. Maka jadilah orang kaya, kuasai dunia, pegang dunia. Tapi dunia dikuasai bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Nah itu yang inti yang pertama kali Ustazah katakan. Kemudian kemarin kita masuk ya, bagian yang keduanya Ustazah tanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, itu li-nya untuk apa? Apakah untuk diperintah ataukah untuk diminta? Kemarin kita sepakatnya apa? Ibadah itu diminta atau diperintah? Kemarin sepakatnya kita apa jadinya? Hasilnya apa? Diminta, berarti ibadah itu pilihan, bukan dipaksa. Tadi siapa yang bacanya tadi itu kan? Ada ayatnya kan, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghai. Nah, itu kan satu ayat setelah ayat kursi, betul nggak? Ya, ya. Nah, di situ jelas sekali, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kalau mau dipaksa cuma sebentar saja. Kalau dipaksa sampai seumur hidup itu nggak enak banget. Adik-adik mungkin masuk tahfiz, mungkin ada orang tuanya yang maksa misalkan. Silahkan untuk di awal-awal nggak apa-apa. Tapi kalau seumur hidup ngapal Quran dipaksa, alangkah kasihannya. Orang yang dipaksa lain dengan orang yang jatuh cinta. Maka nanti perbetulkan. Aku memilih Al-Quran karena aku mencintai Allah. Al-Quran itu kalamullah. Setiap kali bersentuhan dengan Al-Quran, Allah suka, Allah ridha. Nah itu, nanti itu munculkan, jangan sampai akhir jadi terpaksa. Karena orang yang terpaksa akan cepat sekali melupakan Al-Qurannya nanti kalau sudah keluar. Ya, makanya kita akan katakan belajarnya juga karena awalnya kalau disuruh wajib nggak apa-apa, tapi kalau sudah masuk majelis ilmunya jangan lagi katakan paksa, ya. Nah ini yang kita akan katakan. Jadi hadirkan rasa cinta karena cinta itu mencipta keajaiban, ya. Kita kalau sering nonton sinetron tahu betul ya makna cinta. Film-film sekarang nih, Atau kalian nggak melihat TV sama sekali, nggak ngelihat film sama sekali? Oh, bagus sekali ya, Masya Allah. Jadi benar-benar beruzlah ya. Kalau Ustazah sekali bisalah Ustazah lihat. Karena Ustazah mau lihat dunia ini sekarang gimana Ustazah mau berdakwah kalau Ustazah nggak tahu dunianya. Jadi kadang Ustazah tengok juga apa sih yang digandrungi anak-anak muda. Film-film Korea, film-film sinetron, drama. Itu semua ada satu yang kita ambil, kekuatan cinta.
Jadi nggak ada yang mustahil kalau sudah hati jatuh cinta. Nah, ya, boleh menghafal Al-Qur'annya dengan cepat kalau dasarnya cinta. Boleh memahami seluruh isi Al-Qur'annya kalau dasarnya cinta. Karena cinta mencipta keajaiban. Maka hadirkan cinta, insya Allah semangatnya tambah hebat. Jadi seperti itu. Jadi berarti kemarin kita katakan apa? Ilmu apa? Ibadah itu pilihan dan harusnya memilih Allah dengan cinta. Sepakat nggak kita di situ? Sepakat ya kemarin? Oke. Nah sekarang untuk menghadirkan cinta dengan apa? Bisa nggak jatuh cinta kalau nggak berkenalan? Ada 3 konsep sebenarnya. 1, kenalan dulu. Setelah kenal, berdekatan, ya kan? Nah, setelah berdekatan, baru akhlak kekasih jadi milik kita. Kan gitu semestinya. Ta'aruf, takarrub, takhalluk. Diawali dengan perkenalan, setelah berkenalan berdekatan, setelah berdekatan sudah jatuh cinta, akhlak kekasih milik kita semuanya. Itulah yang kita katakan cinta. Maka kalau kita lihat surah Al-Fatihah itu 3 ayat pertamanya perkenalan. Allah perkenalkan diri, ya kan? Nah, ayat tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan hanya kenalan tapi nggak berdekatan, berarti dekatnya dengan ibadah. Nanti baru nanti sudah jadi an'amta, orang-orang yang indah akhlaknya. Berarti semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an sudah masuk ke dalam hati, sudah menjadi gerakan. Jadi kita pengennya seperti itu, dimulai dengan ma'rifah, kemudian jatuh cinta, setelah jatuh cinta jangan ditanya. Apapun perintah Allah mampu kita lakukan. Meskipun berat, kita pasti akan lakukan. Nah, itu yang kita katakan. Jadi kalau kita tak kenal, maka tak sayang. Kalau kita tak bermakrifah, tak mengenal Allah, macam mana boleh jatuh cinta? Jadi sekarang Ustazah katakan, Allah melekatkan untuk mencintainya harus berilmu. Makanya Allah katakan apa? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang paling takut sama Allah tuh para ulama. Yang paling jatuh cinta sama Allah juga para ulama, ya. Jadi untuk mencapai cinta Allah itu dengan ilmu. Nah, insya Allah nanti Ustazah coba untuk jelaskan ya semuanya. Jadi berarti jangankan kita katakan bukan hanya anak-anak yang jatuh cinta, yang belajar, tapi ibu-ibu juga. Sebentar ya, Ustazah lupa bukanya mana tadi ya. Sebentar, saya tutup dulu ya. Nah ya, jadi kita kemarin kan terakhir pembahasan kita, ibadah itu adalah pilihan. Oke, meskipun mungkin ada yang mengatakan dipaksa dulu, Ustazah silahkan. Kalau ternyata memaksa itu memudahkan untuk jatuh cinta, dipersilahkan. Tapi kalau memaksa terus tidak menghadirkan rasa cinta, nggak akan bakal jatuh cinta. Makanya Allah syaratkan ilmu. Maka semua ibadah kita ini sepatutnya ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. Sholat itu ada ilmunya, zakat itu ada ilmunya, Quran itu ada ilmunya, nggak ada ilmunya. Nggak ada ceritanya di dunia ini nggak ada ilmunya. Ya, untuk urusan dunia ada ilmu nggak? Ada. Kalau mau buat pesawat ada ilmu. Kalau mau buat masakan ada ilmu. Apalagi? Semuanya prosesnya belajar. Nggak ada instan, tiba-tiba bisa pandai masak. Tiba-tiba pandai ini, pandai ini. Maka untuk urusan dunia saja punya ilmu, bagaimana tidak untuk urusan akhirat. Jadi sampai di sini nih kita kemarin ya. Nah, di sini. Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita katakan berarti untuk mencintai Allah, maka harus memfungsikan akal. Nah, kita lihat ya, hakikat manusia dan fungsi akal supaya Ustazah juga ingin memotivasi semua yang di sini ya, baik adik-adik, ibu-ibu semuanya ya. Bagaimana cara menghadirkan rasa cinta? Maka hak cinta itu hadir dengan ma'rifah, dengan pengetahuan, baik itu pengenalan tentang Allah, baik itu pengenalan tentang Rasulullah ataupun pengetahuan tentang agama Islam. Jadi kita akan katakan di sini,
Allah tidak memaksa kita beribadah meskipun Dia Maha Kuasa, tapi Dia berikan pilihan untuk menaatinya dan bermaksiat kepadanya. Jadi kemarin kita katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bentuknya adalah Allah beri pilihan. Jadi boleh bermaksiat, boleh taat. Kalau Allah paksa berarti nggak ada orang yang bermaksiat di bumi ini kan. Kemarin kita katakan ternyata banyaklah ahli maksiat daripada yang taat. Berarti bentuknya perintah itu, bentuknya ibadah itu ke kita jatuhnya pilihan. Nah, sekarang kalau misalnya nih, Ustazah tanya, kalau kita katakan ibadah itu adalah pilihan, berarti Allah harus menyediakan alat untuk memilih tak? Ya, Allah harus menyediakan alat untuk memilih nggak? Jadi kalau kita misalnya kata Allah pilih aku. Kita kan bertanya, ya Allah memilih engkau pakai apa? Coba alat untuk memilih Allah apa? Alat untuk memilih Allah. Akal. Ya, betul tak? Akal. Makanya di dalam Islam, kalau sudah tidak berakal, boleh tak meninggalkan perintah dan larangan? Kan boleh. Orang gila tuh nanti disuruh puasa nggak kalau bulan Ramadan? Enggak. Adik-adik kalau belum balik kan nggak disuruh puasa. Nggak diwajibkan puasa. Jadi kalau puasa sebelum balik, pahalanya untuk orang tuanya. Kalau dia nggak puasa, nggak ada masalah, nggak dosa. Jadi sebelum balik nggak ada. Nah, patokan balik itu kan akal. Patokan balik itu akal. Jadi kalau kita ini akalnya belum sempurna, Allah nggak kasih perintah apa-apa. Makanya kalau ada anak-anak disuruh sholat, anak-anak disuruh, sebenarnya itu cuma melatih. Ya, yang disuruh sholat wajib itu yang kalau sudah sempurna akalnya, berarti sudah balik. Berarti kalau belum balik nggak bisa ya, nggak bisa. Makanya sebelum balik itu prosesnya latihan sholat, latihan ngaji. Nanti kalau sudah balik jadi satu kewajiban, kalau dia tinggalkan jadi dosa. Berarti akal tuh penting nggak dalam agama kita? Penting. Jangankan nggak punya akal, Ustazah. Kalau kehilangan akal saja, misalnya orang tidur, tiba-tiba dia tidur, padahal waktu sholat sedang ada. Kira-kira dihukumi nggak dia kalau dia tidur, ternyata dia belum sholat? Kan nggak dihukumi karena dia tidur. Nanti setelah dia tidur baru langsung qadha, langsung sholat. Orang lupa tuh hilang akal tak? Orang lupa juga dimaafkan. Jadi yang namanya orang gila, orang pingsan, apalagi orang lupa, orang apa lagi yang sudah nggak punya akal itu, akalnya tidak sempurna, maka di dalam Islam tidak masuk hitungan. Jadi kita akan katakan kalau ibadah itu adalah pilihan, maka alat memilihnya adalah akal. Nah, sekarang Ustazah tanya, akal itu apa? Apakah akal sama dengan otak? Coba siapa yang mau jawab ini? Akal sama nggak dengan otak? Beda, Ustazah. Ya, apa bedanya? Apa beda akal sama otak? Tapi kan kita kan sering bilang orang, kamu nggak punya otak. Nah, kamu nggak punya otak apa kamu nggak punya akal? Coba sekarang kita ini dulu. Akal sama otak tuh bedanya di mana? Kalau otak itu benda, kalau akal itu cara berpikir. Gimana? Kalau otak? Kalau otak itu bendanya, Ustazah. Bendanya, alatnya. Oke, betul. Kalau akal? Kalau akal cara berpikirnya. Betul sekali. Oh, ini berarti udah pernah dengar Ustazah ya? Iya, kalau di luar sana nggak bisa tuh bedain antara otak dengan akal. Jadi benar, kita nih kalau misalnya kita katakan alat berpikir ya otak. Makanya kalau otaknya tuh kenapa kan jadi nggak bisa berpikir. Jadi orang gila tuh kalau otaknya bermasalah kan jadi itulah, jadi gila kan, kurang akal. Nah, tapi sebenarnya Allah kalau sudah bicara afala ta'qilun, kenapa kamu tidak mau menggunakan akalmu? Afala yatadabbarun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa tidak mau berpikir? Afala tatazakkarun, kenapa tak mengambil peringatan? Itu semuanya bukan mengarah kepada otak, bukan kepada alatnya, tapi semua proses yang disebut berakal adalah fungsinya. Nah, perhatikan ya, yang disebut akal tuh fungsi, bukan alatnya, karena alatnya otak.
fungsinya berpikir. Nah, yang disebut akal itu adalah proses berpikir, bukan otak. Karena ada orang yang berpikir, tapi hatinya tidak bergerak. Nah, sekarang kalau kita tanya, apa perbedaan otak dengan akal juga? Kalau otak kan di kepala, ya kan? Tetapi kalau akal di hati. Coba sekarang Ustazah tanya, akal tuh tempatnya di mana? Di kepala atau di hati? Akal. Nah, akal tuh di mana? Di hati. Makanya lihat ya ayatnya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an? Ini kita sebut akal nggak ini? Ya, karena proses berpikir. Allah tanya, hai ahlil Qur'an, yang megang Quran siang dan malam, yang menghafal Al-Qur'an siang dan malam. Ini siapa yang Allah ajak bicara? Ya anak tahfiz ini. Kan sudah pegang Al-Quran siang malam. Terus Allah tanya, kenapa tidak mau memikirkan ayat-ayatnya? Nah, jadi kalau cuma baca, ngapal, ini kena nih di ayat-ayat ini. Kenapa tidak memikirkan ayat Al-Quran? Apakah hatimu kamu kunci? Coba lihat. Allah mengatakan, apakah hatimu kamu kunci? Allah tak katakan, kenapa tidak memikirkan ayat-ayat Al-Quran, ataukah otakmu kamu kunci? Coba, lihat. Allah kata, apakah hatimu? Berarti yang terkunci itu hati, kalau tidak mau memikirkan ayat-ayat Al-Quran, bukan otaknya. Karena nanti kita akan katakan, Ustazah, kita kan ngapalnya pakai otak. Iya. Tapi kalau cuma sekedar mengaktifkan otaknya, tapi tak mengaktifkan hatinya, itu belum disebut berakal. Karena proses berpikir harusnya sampai ke hati. Orang yang memikirkan ayat-ayat Allah, hatinya bergerak, lalu jatuh cinta. Itu yang dikatakan ilmu membuat hati bercahaya. Lalu jatuh cinta. Ya, perhatikan, kalau kita memikirkan ayat-ayat Allah, akhirnya hatinya bergerak. Kalau hatinya sudah bergerak, jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, buat ibadahnya cantik, indah. Nah, jadi berarti proses tadabbur, proses berpikir ini harus sampai ke hati. Harus sampai ke hati. Kalau tak sampai ke hati, tak membuahkan cinta, itulah belajar, tapi tak jatuh cinta. Berarti hanya mengaktifkan otaknya saja mungkin, tapi belum lagi disebut oleh Allah sebagai orang yang berakal. Anak-anak perhatikan. Kalian berpikir nih, berpikir, ngapal itu kan berpikir, pakai nggak otaknya itu kan pakai itu sebenarnya. Tetapi untuk mencapai proses berakal adalah sepatutnya berpikirnya sampai ke hati. Sekarang bergerak nggak ketika menyebut nama Allah, menyebut Qur'annya, ada hati yang berubah nggak? Tambah cinta nggak sama Allah dengan bacaan Al-Qur'annya? Kalau tak tambah cinta sama Allah, belum berproses tuh akalnya. Maka Allah selalu mengatakan, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Karena kamu tak menyentuhkan hatimu dalam proses berpikir. Makanya dari awal kita ini memikirkan ayat-ayat Allah supaya hati bergerak, lalu jatuh cinta. Nah, nanti Ustazah akan kita bawa lagi, kalau sudah berpikir, sudah paham banyak ilmunya, tapi hatinya nggak jatuh cinta, berarti ada something wrong di hatinya kan? Betul nggak? Iya. Karena sepatutnya ilmu itu, proses berpikir, kalau saya sebut proses berpikir, berarti ilmu nggak itu? Ilmu ya? Ilmu. Ilmu itu menghadirkan rasa dalam hati kita. Jadi kalau menuntut ilmu, tapi tak jatuh cinta, ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu apa coba? Oh, ternyata ilmu tentang dunia. Ilmu tentang sang pencipta nggak pernah diajarin. Itulah kenapa jatuh cintanya sama dunia, bukan sama yang menciptakan dunianya. Perhatikan, kita kalau mikirin manusia jatuh cintanya sama manusia. Tapi kalau mikirin ayat-ayat Allah jatuh cintanya sama Allah. Jadi itu kenapa harus memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran bukan hanya bicara tentang makhluknya, tapi ayat-ayat Al-Quran adalah berbicara tentang Sang Khalik yang menciptakan kita.
Ya, jadi berarti afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, afala yatazakkarun, semuanya kita katakan itu adalah proses berpikir. Itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an akal, dan akal itu letaknya bukan di otak, tapi akal itu letaknya di hati. Berarti orang-orang yang memikirkan ayat-ayat Allah harusnya hatinya bergerak lalu jatuh cinta. Berarti perlu nggak ini berpikir? Proses berpikir ini perlu. Proses berpikir ini perlu. Proses berpikir inilah yang kita sebut ilmu. Nah, itu Allah suka orang yang berilmu. Allah angkat derajat orang yang berilmu karena dia sudah berpikir untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Nah, jadi tempatnya di hati bukan di kepala. Nih kita juga punya lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak berpikir. Coba lihat. Mereka punya hati, tapi hati tidak berpikir. Allah tak kata mereka punya otak, terus otaknya tak berpikir. Nah, Allah tak sebut seperti itu. Berarti proses berpikir harus sampai ke hati. Kalau sudah belajar, berarti harus jatuh cinta. Nah, kalau ternyata belajar tidak jatuh cinta, tanya hatinya. Terbuat dari apa? Mana tahu terbuat dari batu. Lebih keras dari batu. Dibicarakan tentang ayat Allah, diam aja. Nah, sekarang nanti kita cari itu kenapa hati bisa jadi batu, ya kan? Ada yang hati itu lembut selembut-lembutnya, ada hati itu yang lebih keras dari batu. Mana tahu cari-cari, loh hatinya sudah nggak ada di tempat, Ustazah. Nah, kalau hati sudah nggak ada di tempat, itulah yang disebut hati mati. Jadi mau dibacakan berapa kali juga tetap saja tak jatuh cinta. Oh, ternyata hatinya mati. Oh, ternyata hatinya berpenyakit. Nah, jadi hati-hati nih. Kalau sudah belajar agama tapi nggak jatuh cinta sama Allah, Allah tanya, hati terbuat dari batu ya. Nah, seperti itu. Atau hati dikunci ya. Kalau hati dikunci itu kan berarti hati keras itu. Ya, jadi ini yang kita akan katakan nanti, makanya menyambung dengan tajuk judul yang kita sampaikan, obat hati, istighfar dan taubat. Karena hati yang keras tuh diobati cuma dengan istighfar, dengan taubat. Nah, sekarang Ustazah, kemarin Ustazah sempat nggak sih kita sudah pernah tadabur ini nggak? Ini Ustazah Nova lupa lah Ustazah. Udah ini belum ya adik-adik ya. Oke, sekarang begini, siapa yang sudah hafal surah Al-Baqarah? Siapa yang sudah hafal surah Al-Baqarah? Oke. Jadi kalau sudah hafal surah Al-Baqarah enak nih. Ya. Coba lihat, ini kan cerita ya. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah dari berapa nih? Dari 30 sampai 34 ini kan ceritanya berangkai enggak? Ustazah seneng banget ini dulu kalau ngapalin ini nih apa? Karena di situ ada cerita. Ya, kita akan mulai ceritanya dari ketika Allah mengumumkan bahwa Allah ingin mencipta. Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bagi tahu para malaikat, aku ingin mencipta seorang khalifah. Nah ya, jadi Allah katakan aku ingin mencipta seorang khalifah. Malaikat tahu nggak yang menjadi khalifah itu Nabi Adam? Ya, dari manusia, dia tahu. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, nah ternyata malaikat ini melihat unsur manusia. Yang mana manusia ini terdiri dari unsur tanah. Nanti kita kalau melihat unsur manusia ini semuanya mengarah kepada sisi-sisi negatif. Yang bakhilnya, yang kikirnya, yang lalainya, yang suka lupanya, itu semuanya dari unsur manusia itu. Makanya harus dibersihkan. Ya, jadi kita akan katakan para malaikat melihat unsur manusia, maka malaikat yang pertama kali komplain ya, yang komplain itu bukan iblis ya, perhatikan. Yang komplain malaikat, tapi yang tidak mau bersujud iblis ya, betul nggak? Yang komplain siapa, yang nggak mau sujud siapa? Kita lihat nanti ya. Nah, ya, jadi kata malaikat pertama protes ketika Allah mengatakan aku ingin mencipta khalifah di bumi, maka yang pertama kali protes bukan iblis tapi bahkan para malaikat. Mereka mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan mencipta seorang khalifah yang nantinya akan merusak dan menumpahkan darah, wahai Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami bertasbih dan bertahmid mensucikan engkau, wahai Allah. Kenapa bukan kami yang jadi khalifah, wahai Allah?
Kami tak akan bermaksiat karena malaikat, coba perhatikan. Kemarin kita katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diberi pilihan cuma jin dan manusia. Berarti yang punya potensi untuk bertaat dan bermaksiat cuma jin dan manusia, betul nggak? Sekarang malaikat punya potensi nggak bermaksiat? Tidak. Dia adalah makhluk Allah dari cahaya yang sudah terprogram kerjanya cuma taat. Makanya kalau Allah kata bertasbih sampai hari kiamat, mereka nggak akan bangun. Tetap bertasbih. Kalau disuruh sujud, sujud sampai hari kiamat. Nggak akan bangun-bangun. Beda dengan manusia, disuruh bertasbih, keluyuran dia. Beda dengan jin, kalau disuruh bertasbih keluyuran dia, malah buat yang macam-macam. Itu jin dan sama manusia. Kenapa? Karena dia punya pilihan untuk bertasbih atau tidak bertasbih. Tapi yang namanya malaikat, kalau Allah suruh bertasbih, bertasbih sampai akhir. Alam semesta, langit, bumi beserta isinya dipaksa beribadah. Sementara jin dan manusia diberi pilihan. Tuh yang Ustazah dari tadi katakan, kalau mau dipaksa-paksa beribadah, sudah banyak pasukan Allah yang dipaksa. Nggak usah kita lagi. Ya, anak-anak sekalian, ibu-ibu yang di sini juga, ya. Ustazah katakan, kalau Allah mau mencari lagi makhluk yang dipaksa itu sudah banyak. Maka Allah hanya menciptakan dua makhluk yang diberi pilihan, jin dan manusia. Maka pilihlah Allah dengan cinta, jangan lagi mau dipaksa-paksa. Ya, nah kemudian tadi malaikat ini kan komplain, kenapa mau mencipta manusia yang menumpahkan darah dan juga merusak, sementara kami bertasbih, bertahmid. Jadi secara tidak langsung malaikat mengatakan apa? Kami lebih berhak jadi khalifah wahai Allah. Dan tentu saja ucapan malaikat ini karena cintanya pada Allah, karena dia terprogram untuk taat sama Allah ya. Nah, tetapi apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak ketahui. Subhanallah. Allah jawab perkataan malaikat dengan mengatakan, aku lebih tahu dengan keputusanku. Sekarang Ustazah nak tanya dulu, yang di sini, yang hadir di sini, Ustazah nak tanya. Boleh nggak pertanyaan malaikat itu kita tanya kepada diri kita saat ini? Kita akan bertanya, kenapa wahai Allah? Kenapa kami yang jadi khalifah wahai Allah? Sudah tahu kami ini suka lupa, sudah tahu kami ini suka banyak dosa, sudah tahu kami ini kan lemah, kami ini pelupa, kami ini lalai, kami ini menumpahkan darah, kami ini merusak. Benar tak prediksi malaikat? Siapa di dunia ini yang suka menumpahkan darah? Kalau nggak jin manusia, itu yang disebut setan. Nggak ada setan dari kucing, dari anjing, dari pohon, dari malaikat. Yang namanya setan tuh kalau nggak jin manusia, karena mereka yang merusak. Jadi prediksi malaikat itu kenyataan nggak? Kenyataan. Nauzubillah kalau ternyata coronanya dibuat oleh manusia. Kita bertahun-tahun sengsara, ternyata yang buat coronanya juga manusia. Ya, ini yang kita akan katakan. Jadi prediksi malaikat itu betul sekali. Kenapa mau mencipta seorang yang menumpahkan darah dan merusak ini menjadi khalifah? Maka sepatutnya pertanyaan malaikat boleh nggak ditanyain ke kita? Kenapa kita, wahai Allah, yang jadi khalifah? Kalau dikasihkan ke malaikat yang jadi khalifah kan selesai cerita, ya nggak? Aman, damai, sentosa nggak dunia ini kalau malaikat yang jadi khalifah? Ya, Masya Allah. Untuk pertama kalinya Al-Quran mengajak kita berpikir. Ini asal usul penciptaan kita. Jadi bisa kita tanyakan pertanyaan malaikat itu. Kita akan bertanya, kenapa Allah? Kenapa memilih kami jadi khalifah? Apa yang istimewa dari kami sehingga kami boleh menjadi khalifah, menjadi pengganti Allah? Kalau kita sebut khalifah, khalifah itu kan artinya pengganti. Makanya kalau misalnya Rasulullah wafat kan ada khalifah yang 4 itu ya. Itu pengganti Rasulullah menjadi khalifah. Khalifatullah adalah menjadi pengganti Allah di buminya yang memakmurkan dunia ini. Ya, Allah mau memberi kasih sayang ke dunia. Maka Allah nggak secara langsung memberi kasih sayangnya, tapi Allah memberi kasih sayangnya melalui manusia yang menjaga alam semestanya. Manusia yang berkasih sayang, maka alam semestanya indah tidak? Iya, dibuatnya lah dunianya, dibuat gedung-gedung yang cantik, tanamannya dibuat pot tanaman padi, buah-buahan. Coba manusia-manusia yang menjadi khalifah Allah membuat cantik nggak? Indah nggak di dunia ini? Indah. Coba lihat sepanjang mata memandang. Itu kan semua apa yang dilakukan manusia untuk mengindahkan bumi Allah. Berarti kasih sayang Allah diberikan kepada makhluk bumi
dengan wasilah khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di buminya. Jadi kita ini pengganti Allah. Maka kita harus berkasih sayang. Kita harus memakmurkan bumi. Nah kalau kita merusak berarti kita bukan jadi khalifah Allah itu. Bukan jadi khalifah Allah. Jadi kita akan katakan, makanya ketika para malaikat mengatakan, ketika para malaikat bertanya kenapa manusia yang jadi khalifah bukan mereka, maka Allah jawabnya apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Coba, kalau sampai di sini saja baca ayatnya kita nggak tahu jawabannya. Sekarang kita mau cari tahu jawabannya. Kenapa Nabi Adam yang dipilih jadi khalifah? Perhatikan, kalimat pertama yang keluar apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ilmu nggak ini? Coba diartikan. Wa'allama, dan kami ajarkan Nabi Adam nama-nama. Ketika para malaikat bertanya kenapa manusia yang dijadikan khalifah, kalimat yang keluar dari ayatnya adalah kami mengajarkan Nabi Adam. Kami mengajarkan Nabi Adam nama-nama. Ya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Setelah Nabi Adam yang diberi ilmu, lalu Allah bertanya kepada para malaikat. Nah, lihat ayat setelahnya Allah ingin menunjukkan kepada malaikat bahwa apa yang mereka ungkapkan salah. Komplain mereka tidak berdasar bahwa mengatakan bahwa mereka yang berhak jadi khalifah. Tidak, yang berhak jadi khalifah tetap Nabi Adam karena dia mempunyai kekuatan akal. Proses belajarnya, proses berpikirnya itu yang tak dimiliki oleh malaikat. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita di dunia ini senantiasa berpikir, mengkaji ilmu pengetahuan, apalagi ilmu itu berkaitan dengan Allah, maka sebenarnya posisi kita lebih hebat dari malaikat. Anak-anak, belajar itu subhanallah, itu proses yang paling terindah dalam hidup kita, dalam diri kita. Maka kita katakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat. Nah, di sini Allah nak tunjukkan malaikat itu tak punya ilmu. Dikatakan di sini, faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Allah bertanya kepada para malaikat, coba tunjukkan, beri sebut nama-nama kalau kamu memang ini. Coba lihat, in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar dengan apa yang kamu ucapkan tadi. Nah, jadi shadiqin ini nyambung ke ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tadi kan mengatakan kenapa bukan kami yang jadi khalifah. Kami akan bertasbih dan bertahmid sampai hari kiamat, nggak akan buat dosa. Maka Allah katakan, kalau memang benar ucapan kamu tadi, bahwa kamu lebih berhak jadi khalifah daripada Adam, maka coba sebutkan nama-nama. Coba lihat. Nabi Adam, Allah ajarkan sebentar semua hafal. Tapi malaikat tak punya itu. Maka dikatakan oleh malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami nggak punya ilmu kecuali yang telah engkau ajarkan. Jadi yang diajarkan itu manusia. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Yang berkasih sayang, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mencipta manusia. Ya, jadi Nabi Adam itu menjadi khalifah karena dia punya proses berpikir, karena dia cepat sekali belajar. Sekarang Ustazah nak tanya, manusia ini cepat belajar nggak? Dan perhatikan, ilmu pengetahuan itu bentuknya akumulatif, tidak pernah berhenti. Ya, itu yang namanya handphone, itu dari zaman dulu itu nggak bisa dibuat apa-apa, kamera aja nggak bisa. Itu bukannya berhenti di situ. Jadi orang-orang ilmuwan dulu ditambah ilmuwan beberapa tahun setelahnya, sampailah ilmuwan sekarang itu nggak pernah berhenti dalam proses berpikir. Maka kita akan katakan yang menakjubkan dari manusia adalah proses berpikirnya. Lihat saja apa yang dilakukan oleh akal manusia. Sampai kita boleh nge-zoom seperti ini, bahkan kita ini jarak yang jauh boleh sangat dekat ya. Masya Allah, ini buatan siapa? Ini pikiran manusia. Inilah disebut teknologi. Masya Allah. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh ilmu. Nah, kalau cuma hanya berpikir untuk memakmurkan dunianya, tapi tidak sampai kepada sang penciptanya, itu nggak masuk dalam kata berakal. Yang namanya berakal itu adalah memikirkan ayat-ayat Allah, kemudian menggerakkan hati, lalu jatuh cinta. Itu yang disebut berakal.
Ya, jadi berarti Nabi Adam tadi apa kelebihannya? Karena Allah ajarkan. Kemudian ketika Allah bertanya kepada para malaikat, malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, baru di sini malaikat menyadari kesalahannya. Malaikat dengan bijaknya mengatakan, Antal alim, iya wahai Allah, sekarang kami tahu kesalahan kami. Mereka lebih berhak menjadi khalifah karena ada proses berpikirnya. Karena mereka kalau sudah berpikir, hatinya bergerak, lalu jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, bahkan kami pun para malaikat akan merasa cemburu melihatnya. Masya Allah. Manusia yang sudah jatuh cinta boleh buat apa? Buat keajaiban. Ini yang kita akan katakan, bahkan para malaikat memuji ahli zikir, bahkan para malaikat memuji ahli ibadah yang jatuh cinta. Karena setiap saat gerakannya adalah ibadah, padahal dia punya nafsu, padahal dia punya setan, tapi semuanya dipinggirkan karena dia jatuh cinta sama Allah. Maka malaikat cemburu tak melihatnya? Cemburu luar biasa. Kalau malaikat melihat baginda Nabi, luar biasa cemburunya. Ya, ini yang kita akan katakan. Berarti antal alim, engkau lebih tahu wahai Allah, antal hakim, engkau lebih bijak dalam menetapkan keputusanmu. Sampai di sini malaikat sudah memahami dan malaikat sudah sami'na wa ata'na, sudah mendengar dan mereka mentaati. Kemudian coba lihat, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ketika pertama kali malaikat sadar mereka nggak punya ilmu, maka mereka mengatakan, ya Allah, engkau lebih tahu, engkau lebih bijak dengan keputusanmu. Dan berikutnya Allah jelaskan keistimewaan Nabi Adam. Apa keistimewaan Nabi Adam? Ketika Allah katakan, tadi malaikat kan disuruh sebut nama, mereka nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab. Tapi ketika Nabi Adam disuruh menyebutkan nama, dengan lancarnya dia menyebut semua nama. Ambihum bi asma'ihim qal falamma amba'ahum bi asma'ihim. Nah, ketika Allah melihat Nabi Adam menyebut semua nama dengan mudah dan lancarnya, sementara malaikat tak boleh menjawab, maka disinilah Allah katakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah tadi sudah aku katakan, aku lebih tahu rahasia langit dan bumi. Dan aku juga tahu apa yang nampak, apa yang tidak nampak dari kamu. Bari kata Allah, aku lebih tahu untuk urusan makhlukku. Aku lebih tahu kenapa mengambil Adam sebagai khalifah. Berarti yang dilihat oleh Allah dari Nabi Adam untuk menjadi khalifah apa? Proses berpikirnya. Karena kalau proses berpikir itu menyentuh hati, hatinya jatuh cinta, maka kalau dia sudah jatuh cinta, pasti akan melakukan yang terbaik dalam ibadah. Nah, sampai di sini kan kita katakan baru ayat sujud tak? Ketika Allah menunjukkan kepada Nabi Adam kepada para malaikat keistimewaan, semestinya iblis di situ ada juga. Nah, sekarang Ustazah tanya, kenapa kan Allah sebutkan malaikat ya? Betul nggak malaikat nih? Qala wa izqulna lil malaika. Coba lihat ayatnya terakhir. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam. Nah, setelah Nabi Adam berhasil menunjukkan keilmuannya di hadapan para malaikat, maka dikatakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Sekarang Ustazah tanya, nama iblis kan nggak disuruh sujud, tapi kenapa iblis masuk dalam perintah sujud itu? Kenapa coba? Apakah iblis dan malaikat makhluk yang sama? Coba lihat kata-katanya. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah tak katakan, kami katakan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kan? Yang disebut cuma malaikat ya. Yang disebut cuma malaikat. Fasajadu, semua malaikat bersujud kecuali iblis. Berarti iblis ini siapa? Apakah dia bagian dari malaikat? Macam mana nak jelaskan ayat ini? Kenapa iblis tahu bahwa perintah sujud untuk dia juga? Nah, jadi ada sebagian orang yang salah paham ya. Dia katakan iblis itu dulu memang malaikat. Iblis itu dulunya malaikat, kemudian dia menolak sujud, lalu jadilah dia iblis. Itu dari mana dasarnya ya? Perhatikan, iblis itu wakana minal jin. Iblis itu dari jin.
Jin tercipta dari api. Malaikat tercipta dari cahaya. Jadi pastinya mereka dua makhluk yang berbeda. Malaikat dari cahaya, iblis dari api. Berarti jin. Manusia dari tanah. Bagaimana mungkin kita mengatakan mereka makhluk yang sama? Berarti malaikat punya sendiri, iblis punya sendiri, yaitu dia dari jin. Jadi maksudnya Allah apa ini? Ketika Allah memerintahkan malaikat, kenapa iblis masuk juga? Nah, perhatikan. Mereka bukan bagian dari malaikat. Bukan. Mereka dua makhluk yang berbeda. Tetapi boleh kita katakan iblis menyamai para malaikat dalam hal ibadah. Masya Allah. Iblis itu keren itu ibadahnya. Jangan katakan iblis itu dulu malas-malasan. Enggak. Iblis itu bersama para malaikat. Sebelum Nabi Adam, sebelum ada perintah sujud, iblis itu best of the bestnya jin. Best of the bestnya jin. Ya, perhatikan. Jadi iblis ini, nah itu ada yang terbuka, coba dimatikan. Ya, oke. Jadi kalau kita katakan iblis ini beserta para malaikat. Jadi kalau Allah sebut malaikat, iblis masuk. Nggak perlu disebut sendirian, karena iblis juga tahu. Bahkan ada yang riwayat yang mengatakan iblis mengungguli para malaikat. Kenapa? Karena iblis diberi pilihan, tapi dia memilih Allah. Sementara malaikat kan memang tidak ada pilihan, pasti memilih Allah. Masya Allah. Itulah pusat kesombongan iblis. Karena dia sudah beserta para malaikat, bahkan lebih unggul dari para malaikat. Ketika Nabi Adam dicipta jadi khalifah, dia cemburu. Dia menyombongkan diri. Nah, jadi sekarang kita akan katakan, kalau banyak ilmu, kalau banyak ibadah, mana penyakitnya? Sombong. Maka Allah juga akan keluarkan dari kasih sayangnya. Maka kita ini tidak boleh. Sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun ibadah kita, sehebat apapun kita, sekeren apapun hidup kita, nggak boleh sombong. Kalau kita sombong, kita jadilah pengikut iblis yang diusir Allah dari rahmatnya karena kesombongan. Jadi iblis itu dilaknat bukan berbuat maksiat yang dalam artian dosa. Maksiat dia cuma satu, menolak sujud. Ya kan? Maksiat iblis apa? Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Makanya iblis itu kalau melihat kita sujud nangis dia, nangis. Iblis itu kalau melihat manusia sujud menangis. Kenapa dia nangis? Inilah yang menyebabkan aku terkeluar dari rahmat Allah. Dia tak mau sujud. Jadi simpel kan kesalahan iblis, tapi tetap saja bermaksiat karena melanggar perintah Allah. Karena Allah perintah sujud, dia nggak mau sujud. Itu namanya maksiat. Jadi perintah Allah kalau dilanggar disebut maksiat. Sekecil apapun seperti itu jadinya. Ya, jadi fasajadu illa iblis aba wastakbaro. Kalau kita tanya kenapa iblis enggan sujud, karena dia tidak mau sujud dan menyombongkan diri. Kalau sudah sombong jadi orang kafir. Jadi sombong nih akhirnya adalah kafir. Makanya hati-hati. Ya. Jadi sekarang kalau dari sini sudah bisa ngelihat nggak? Bisa ngelihat fungsi akal. Subhanallah. Dengan akalnya manusia boleh lebih tinggi dari malaikat. Dengan akalnya manusia berhak mendapat sujud para malaikat. Tapi kalau akalnya di-off-kan, nggak mau memikirkan ayat-ayat Allah sehingga hati tidak jatuh cinta lalu buat ibadah, maka sepatutnya manusia lebih rendah daripada hewan. Hewan nggak punya akal. Ya. Sementara malaikat diberikan Allah akal tapi tidak punya nafsu, makanya dia makhluk terprogram. Kalau manusia diberikan akal, diberikan nafsu, maka jadilah manusia mengungguli malaikat dengan akalnya. Ya. Dan dia lebih rendah dari hewan kalau mengikuti hawa nafsunya. Jadi kita ini cuma dua pilihan. Kita condong ke akal lebih tinggi dari malaikat. Kita condong ke nafsu lebih rendah daripada hewan. Ya. Jadi berarti mengaktifkan akal karena ilmu membuat hati jatuh cinta dan menghadirkan rasa takut. Jadi kita akan katakan Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah, mendapat sujud para malaikat karena Allah tahu betul kalau sudah mengaktifkan akal, hatinya bergerak, kemudian lalu jatuh cinta. Kemudian kita lihat lagi fungsi akal nih. Nah, tadi kan sudah dibaca ya ayat ini ya, cantik tadi bacanya, baca ayat kursi ya tadi ya. Coba lihat, ayat kursi itu bicara tentang ma'rifatullah nggak?
Adik-adik sudah hafal ayat kursi? Ibu-ibu yang di sini sudah hafal ayat kursi? Coba, ayat kursi itu isinya apa sih? Ma'rifatullah nggak? Ya, ayat kursi itu bicara tentang ma'rifatullah nggak? Semua yang dibicarakan ayat kursi itu tidak ada yang lain kecuali tentang Allah. Coba lihat di sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kalau kita petakan semua ayatnya sebenarnya rujukannya ke Allah. Allah la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan selain Dia. Ustazah masukin kalimat Allah ya. Allahu wal hayyul qayyum. Dia maha hidup, maha berdiri sendiri. Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah juga tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Allah baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada satupun yang boleh memberi syafaat kalau tanpa izinnya. Allah ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan kamu, apa yang ada di belakang kamu. Berarti yang sekarang ada sama yang gaib Allah tahu. Allah wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang boleh mengetahui sedikit pun ilmu tentang Allah kecuali Allah yang Allah kehendaki. Allah wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Allah dia yang kursinya meliputi langit dan bumi. Allah wala ya'uduhu hibzuhuma. Pemeliharaan langit dan bumi sama sekali tidak membebani dia. Allah huwal aliyul azim. Dia maha tinggi, dia maha agung. Coba berapa kali Ustazah sebut nama Allah? Masuk tak dalam ayat itu? Berarti ayat kursi itu dari awal sampai akhir bicara tentang ma'rifatullah. Pengetahuan tentang Allah. Sekarang Allah nak kata begini. Wahai hamba, setelah aku ceritakan tentang zatku yang begitu luar biasa menakjubkan, apakah engkau jatuh cinta? Ataukah engkau tak merasa apa-apa? Masya Allah. Makanya setelah ayat kursi yang bicara tentang kesempurnaan, keagungan Allah, ada kata-kata apa? La ikraha fiddin. Sudah aku perkenalkan diriku, wahai hamba, sekarang pilihannya di kamu. Kamu mau jatuh cinta atau tidak jatuh cinta? Kamu kalau melihat manusia sempurna, kamu jatuh cinta. Tapi kamu melihat kesempurnaanku yang luar biasa, kamu tidak jatuh cinta. Coba kita, kalau melihat ada manusia pinternya luar biasa, ya bagus wajahnya, kita jatuh cinta nggak biasanya? Kalau yang model-model yang kayak gini, jatuh cinta, cepat sekali jatuh cinta kita ini. Kalau ternyata ada makhluk yang mengagumkan. Tapi Allah begitu menjelaskan ayatnya, begitu luar biasa, ternyata kita tak jatuh cinta. Makanya Allah bertanya ke kita. Ya, la ikraha fiddin. Jadi kalimat tidak ada paksaan dalam beragama setelah apa? Setelah Allah menjelaskan tentang zatnya. Berarti secara otomatis orang yang bermakrifah pasti jatuh cinta. Karena setelah Allah menjelaskan tentang dia, baru Allah kasih pilihan. Lalu wahai hamba, apakah hatimu jatuh cinta? Kalau Allah tidak membuat hati kita jatuh cinta, maka dia tak akan perkenalkan dirinya. Makanya Masya Allah, kenapa ayat Al-Quran itu banyak memperkenalkan tentang Allah? Supaya hadir rasa cinta, berarti berilmulah. Maka sumber ma'rifah itu Al-Quran. Untuk hadir cinta, berarti pelajari Al-Qurannya. Karena di situ banyak sekali sifat-sifat Allah, sifat-sifat baginda Nabi, dan lain sebagainya. Jadi kita akan katakan Al-Fatihah itu yang bicara tentang Allah, baru setelahnya tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, kalau kita tidak berilmu, macam mana boleh kita memilih Allah? Kalau kita tak kenal Allah, macam mana boleh hadir rasa cinta? Oke, sampai di sini berarti Ustazah hanya bahaskan tentang ilmu. Ilmu menghadirkan rasa. Ini mungkin kita skip aja ya, karena memang kita ini maunya dua topik kita jadikan satu ya. Oke, masuk di sini dulu. Nah, sekarang kalau sudah berilmu, ternyata nggak jatuh cinta, apa masalahnya? Tadi saya katakan, berarti kan otomatis kan Allah katakan tadi orang yang sudah berilmu, orang yang sudah kenal Allah harusnya jatuh cinta nggak? Ya. Sekarang kalau misalnya tidak jatuh cinta, apa masalahnya? Apakah masalah dengan ilmunya ataukah masalah dengan hatinya? Ya, mana yang bermasalah? Hatinya atau ilmunya?
Hatinya. Hatinya. Nah, sekarang Ustazah tanya, ada apa dengan hatinya sampai tidak jatuh cinta padahal ilmunya luar biasa? Udah kenal Allah, sudah paham tentang Allah, tapi tak hadir rasa cinta. Nah, kita akan lihat surah Al-Furqan ayat 70. Ini kita ambil kenapa orang yang berilmu kok nggak jatuh cinta. Jadi jangan katakan semua orang berilmu jatuh cinta, karena kita ngelihat nggak ada dua kelompok ulama. Satu ulama yang jatuh cinta sama Allah ya. Satu ulama yang jatuh cinta sama dunia. Ada ngelihat ulama yang jatuh cinta sama dunia? Iya, itulah yang namanya ulama-ulama yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itu ada. Akhir zaman kan sudah lihat kita. Ulama-ulama yang seperti itu. Ulama-ulama yang jadi apa? Jadi bawahannya pemerintah yang zalim misalkan. Jadi kalau pemerintah itu mau membuat satu kebijakan dan kebijakan itu ingin diterapkan, dia panggil ulama, buatkan ayatnya. Nah, dibuat oleh ulama itu. Seperti itu, dan itu bukan hanya ada pada zaman sekarang ya. Dulu juga ada ulama su namanya. Jadi banyak ulama kita ini dibunuh karena ulama-ulama su yang dekat dengan pemerintah yang zalim. Banyak ulama kita yang disiksa hanya karena fatwa ulama yang mencintai dunia. Nanti kita akan ada seperti itu. Ulama-ulama yang dibeli oleh kekuasaan. Ulama-ulama yang dibeli oleh harta. Akhirnya apa? Fatwanya mencela-mencela. Asal pemimpinnya suka, dia buat fatwa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang disebut menjual ayat-ayat Allah. Sekarang berbahaya nggak kalau ulama yang malah cinta dunia? Lebih berbahaya ya. Kalau orang bodoh cinta dunia nggak ada masalah. Tapi kalau para ulama cinta dunia, kacau dunia. Akhirnya nggak tahu lagi kita mana yang betul, mana yang salah. Nah sekarang masalahnya kenapa Ustazah tadi kan Ustazah katakan kalau dengan makrifah kita jatuh cinta. Lalu kita disuruh untuk bermakrifah. Sekarang sudah ada makrifah kok tak jatuh cinta. Bukan salah pada ilmunya. Karena ilmu itu pastinya akan membuat hati bercahaya. Masalahnya hatinya. Nah, hatinya. Maka kita akan lihat di sini surat Al-Furqan ayat 70. Lihat ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Coba perhatikan. Di sini Allah sebut apa? Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh. Ada 3 ya. Biasanya kan kita kalau misalnya nyebut amanu amilus solihat terus ya, amanu amilus solihat. Kalau amanu itu berarti orang yang beriman. Orang yang beriman berarti yang diajak oleh Allah bicara adalah hatinya, orang yang jatuh cinta dan jatuh takut. Wa amilus solihat adalah orang yang mengimplementasikan cintanya dengan perbuatan. Jadi kita ini kan nggak hanya cinta ya. Kalau kita bilang amanu, Allah akan tanya, apa bukti cinta kamu? Apa bukti cinta kamu? Nah, maka Allah akan tanya, kalau kamu berharta, kamu bilang cinta, mana buktinya? Kalau kamu berilmu, kamu katakan cinta, mana buktinya? Nah, jadi Allah selalu meminta pembuktian cinta. Makanya ada amanah wa amila amalang solih. Amanah itu hadir rasa cinta dan takut. Wa amila amalang soliha itu adalah pembuktian cinta. Jadi nggak boleh nih muslimat semuanya ya, ibu-ibu yang di sini. Kalau misalnya kita katakan cinta sama Allah, maka Allah akan mengatakan mana buktinya kamu cinta. Itu disebut iman. Islam. Jadi amanah iman. Wa amila amalang solihah itu Islam, pembuktian cinta. Nah sekarang ada satu lagi kan yang disuruh Allah di sini, tabah. Bertaubat, beriman, beramal soleh. Kalau kita katakan tadi, kalau amanah itu adalah menghadirkan rasa cinta dan takut. Sebelum menghadirkan rasa cinta dan takut, Allah suruh kita apa? Tabah, bertaubat. Coba sekarang Ustazah tanya, kenapa taubat mendahului iman dan amal? Kenapa? Kenapa taubat mendahului iman dan amal? Kenapa sebelum hadir cinta dan rasa takut, kita harus disuruh bertaubat? Nah, ini kuncinya nih. Tadi kenapa banyak ilmu tapi nggak jatuh cinta? Kuncinya adalah karena kalau di Allah suruh bertaubat berarti ada apa dengan diri kita? Banyak dosa nggak itu? Kalau Allah suruh bertaubat kenapa dengan diri kita? Pastinya banyak dosa ya? Iya nggak? Kalau Allah suruh wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah, berarti kan hati kita banyak dosanya. Perbuatan kita banyak dosanya. Perhatikan di sini.
Sebelum hadir cinta, Allah sebut taba, kecuali orang yang bertaubat, orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti kalimat taubat mendahului cinta, mendahului amal. Berarti maksiat itu menutup hati untuk jatuh cinta. Perbuatan dosa membuat hati tidak jatuh cinta. Itu kenapa Allah suruh kita bertaubat. Orang-orang yang bertaubat berarti orang-orang yang bersih dari maksiat, itulah yang boleh hadir rasa cinta. Jadi kalau berilmu hatinya tidak bermaksiat, maka ilmunya membuat hati bercahaya lalu jatuh cinta. Tapi kalau menuntut ilmu tapi siang malam berbuat maksiat, maka hatinya tertutup. Jadi kena ilmu tak terbuka hati, maka tak boleh jatuh cinta. Makanya di sini kita katakan kenapa taubat mendahului iman? Kenapa kita harus bertaubat? Karena dosa menghalangi iman masuk ke dalam hati. Jadi sekarang Ustazah kita nak lihat ya, bagaimana Allah menceritakan hati ahli maksiat. Oke, Ustazah masuk ke sini. Coba lihat hati orang yang bermaksiat. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah itu bicara tentang siapa? Orang kafir ya, orang kafir ya. Orang kafir itu kan bermaksiat tidak? Orang kafir bermaksiat ya, Masya Allah. Jangan ditanya, kemaksiatan terbesar itu adalah syirik. Makanya kalau ada orang yang syirik, na'udzubillah summa na'udzubillah, itu hatinya sudah nggak bisa lagi kita katakan sehat. Perhatikan, ketika Allah bicara tentang hati orang yang bermaksiat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, hatinya berpenyakit, kami tambah lagi penyakit. Allah bicara siapa? Orang kafir. Lagi, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Tadi Ustaz katakan ya, orang yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak jatuh cinta, Allah kata hati kamu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Makanya hati-hati ahli ilmu, siang malam menuntut ilmu tapi nggak jatuh cinta, berarti terbuat dari apa itu hatinya? Dari batu, kata Allah. Bahkan lebih keras dari batu. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 74. Tadi pertama hati berpenyakit, ya. Kemudian Allah tambah lagi penyakit karena dia tak menghentikan maksiatnya, makanya penyakitnya bertambah kronis. Yang kedua, dia punya hati sudah keras pakai batu, lebih keras dari batu. Sekarang lihat lagi hati orang-orang yang bermaksiat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sudah menutup hati mereka, pendengaran mereka, pandangan mereka ada penutupnya. Jadi orang-orang yang bermaksiat itu hatinya tertutup, matanya tertutup, telinganya tertutup. Makanya sampai kita katakan apa? Ustazah, orang itu udah nggak punya hati. Coba, untuk siapa yang kita bilang nggak ada hati itu? Siapa? Orang yang zalim kan? Orang zalim, kalau kita sudah nyerah dengan perbuatan dia, kita bilang apa? Sudah tinggalin aja, dia tuh nggak punya hati. Kalau dia punya hati nggak akan buat seperti itu. Masya Allah, berarti kemana hatinya? Sudah mati. Makanya hati-hati lihat. Kalau kita duduk di majlis ilmu 2 jam, dibicarai tentang Allah, tapi nggak bergerak hatinya, hati-hati. Maka Ustazah akan tanya, apa yang dilakukan sampai hati begitu keras? Biasanya maksiat. Makanya Ustazah selalu nasihati, ahli ilmu jangan berjumpa dengan maksiat. Kalau sudah bertemu dengan maksiat, ilmunya nggak berguna bagi hatinya. Masuk ke hati, tapi tak membuat hati bercahaya, karena hatinya gelap dengan maksiat. Banyak tak orang yang menuntut ilmu agama? Banyak. Tapi siapa yang jatuh cinta? Dikit. Karena sambil menuntut ilmu agama, sambil bermaksiat. Maka para ulama, kalau tetap dia bermaksiat, itulah jadi ulama ulama yang jatuh cinta sama dunia, bukan jatuh cinta sama Allah. Jadi sekarang sudah tahu rahasianya, kenapa dosa itu luar biasa dahsyatnya bagi hati. Itu yang saya kasih judul, obat hati, istighfar dan taubat. Kalau mau melembutkan hati, nggak ada cara lain. Istighfar, taubat, hentikan maksiat, istighfar sebanyak-banyaknya, minta ampun sama Allah. Kalau hatinya sudah bersinar, ilmu masuk, lalu jatuh cinta. Nah, ini yang kita akan katakan, konsepnya seperti itu, karena maksiat itu menutup hati, maksiat itu membuat keras hati, maksiat itu membuat gelap hati, dan terakhir, maksiat itu membuat hatinya mati. Kalau sudah mati mau diapain nih hati? Nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya itu nantinya jadinya sawaun a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama aja dikasih nasihat, nggak dikasih nasihat, mereka nggak beriman.
Kenapa? Karena hatinya sudah tidak ada. Hatinya sudah mati. Dahsyat nggak kalau seperti ini? Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan pernah mendekati maksiat. Jangan mendekati dosa. Kemudian nanti kita masuk di sini terkunci. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa tidak mentadaburi ayat Al-Qur'an? Apakah hatimu terkunci? Jadi berarti hati manusia ini ada yang berpenyakit, hati manusia ini ada yang keras sekeras batu, hati manusia ini ada yang tertutup, tersegel. Selesai semuanya. Seperti ini kan. Nah, sekarang Ustazah nak tanya, macam mana boleh hadir cinta kalau hati macam ini bentuknya? Nggak bisa hadir cinta. Cinta nggak boleh hadir di hati orang yang gelap gulita. Jadi ilmu yang seharusnya membuat hati bercahaya tertutup karena banyaknya maksiat. Nah, jadi sekarang sudah paham kenapa ulama itu jadi cinta sama dunia. Iya karena bermaksiat. Mungkin harta yang dimakan tidak halal. Mungkin apa yang dilakukan menzalimi orang dan lain sebagainya. Jadi muslimat semuanya, adik-adik semuanya, kalau misalnya nih beribadah nih nggak ada rasanya, tanya hatinya, buat apa itu? Pasti ada maksiat sampai Allah menghalangi kita untuk tidak menikmati sholat kita. Orang yang kalau kita katakan orang nggak akan mungkin kan bangun malam kalau nggak cinta, ya. Pastinya bangun malam itu bukan untuk orang yang suka dipaksa-paksa. Yang dipaksa itu yang wajib, oke. Tapi yang namanya bangun malam yang sunnah itu pasti yang bangun orang yang jatuh cinta. Maka buktikan kalau senang sholat malam berarti sudah hadir cinta itu. Karena orang yang tidak jatuh cinta susah bangun malam. Jangankan bangun malam, Ustazah, 5 waktu aja susah. Biasanya yang suka bangun malam apa? Yang sudah menjaga 5 waktunya. Masya Allah. Tapi kalau bermaksiat paginya, siangnya, maka malamnya susah bangun. Maka ada seseorang bertanya kepada para alim ulama. Ada salah seorang murid bertanya kepada syekhnya, wahai syekh, kenapa ya aku nih nggak bisa bangun malam? Padahal aku sudah niat nih bangun malam tapi nggak bisa juga. Nah, dia katakan, apa yang kamu lakukan pada pagi dan sampai sore hari? Kalau kamu bermaksiat kepada Allah, Allah nggak akan izinkan kamu untuk menikmati ibadahnya di malam hari. Makanya bacaan sholat, bacaan Quran kita nggak punya kenikmatan. Kenapa? Karena diiringi dengan maksiat. Maka hentikan maksiatnya, hentikan dosanya. Nah, kalau kita katakan apa itu maksiat dan dosa? Iya itu tadi, apa yang Allah perintah kita nggak buat. Apa yang Allah larang kita buat. Itu kan dosa dan maksiat. Maka sekarang cek. Ada nggak tingkah laku kita yang tidak disukai Allah? Ada nggak ibadah-ibadah yang Allah perintah kita tak buat? Cek di situ. Baru hadir rasa cinta dengan ma'rifah. Jadi Masya Allah prosesnya begini. Kalau menghadirkan cinta wajibnya dengan ilmu karena proses berpikir tadi. Tetapi kalau sudah berilmu belum jatuh cinta, maka cek hatinya adakah maksiat. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya di situ. Kemudian kita masuk nih di sini. Jangan takut dengan kezaliman, jangan takut dengan orang yang zalim, jangan takut dengan musuh karena perkara mereka di tangan Allah. Ini ya, ada seorang ulama mengatakan apa? Kamu tuh nggak perlu takut dizalimi orang. Kamu nggak perlu takut dengan orang yang zalim. Kamu juga nggak usah takut dengan musuh. Kamu juga nggak takut semuanya. Karena semua itu urusan mereka di tangan Allah nggak. Kalau Allah nggak mengizinkan mereka menzalimi kita, bisa nggak mereka menzalimi kita? Nggak bisa. Musuh kita boleh nggak menyerang kita kalau tanpa seizin Allah? Semuanya tidak boleh. Mereka itu Allah yang pegang. Jadi kalau Allah nggak mengizinkan kita disakiti, kita nggak akan tersakiti. Nah, maka di sini katakan takutlah dengan dosamu. Karena ia yang menjadi penyebab semua musibah dan masalah yang ada dalam hidupmu. Karena perbuatan dosa, maka orang zalim boleh menzalimi kita. Karena Allah tidak lagi berkasih sayang. Allah kalau sayang ke kita, dia nggak akan boleh membuat kita terzalimi. Kita kalau tidak bermaksiat, kita senantiasa beribadah, Allah jadi kekasih kita nggak? Kalau Allah jadi kekasih kita, siapa yang bisa mengganggu kita? Kalau Allah menjadi kekasih kita, siapa yang bisa menyakiti kita? Coba, berarti kalau tersakiti, lihat hatinya. Boleh jadi membuat Allah tidak sayang. Sehingga ada orang zalim, Allah izinkan. Jadi sekarang berarti jangan nyalah-nyalahin manusia, tapi salahkan diri kita. Kenapa tidak ditolong Allah? Kenapa sampai orang zalim bisa menzalimi kita? Jadi ini berarti kita bermuhasabah atas diri kita sendiri, ya. Jadi berarti musibah, bala dan cobaan itu sebenarnya hasilnya dari kezaliman di diri yang diizinkan Allah. Maka kembali lagi ya, kembali lagi kalau ingin kita ini
mendapatkan kasih sayang Allah, lakukan ibadah, jangan lakukan dosa atau maksiat. Jadi ini yang Ustaz katakan jahatnya maksiat atau dosa. Boleh jadi masalah dalam hidup kita ini bukan karena orang mau menzalimi kita, tidak, tetapi karena jauhnya kita dari Allah sehingga kezaliman yang terjadi sebagai pelajaran untuk kita. Jadi sekarang kita masuk, nah dikit lagi nih. Jadi kalau misalnya tadi Ustaz katakan obat hati istighfar dan taubat, dari mana kita mau katakan obat hati itu istighfar dan taubat? Coba lihat di sini ya, surat Ar-Rum ayat 41. Kita tadabur sedikit. Ya, nanti habis itu baru Ustaz akan buka tanya jawab ya. Oke, lihat di sini ya. Ada ayat ini kan, zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini kita bagi 4 ya. Bagi 4. Pertama, bagian pertamanya adalah akibat. Bagian keduanya adalah sebab. Bagian ketiganya adalah hikmah. Bagian keempatnya adalah tujuan. Oke, sekarang ya. Depan ini, zaharal fasadu fil bahari wal bahar. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan. Ini akibat nggak ini? Oh, Ustazah ada corona. Oh, Ustazah ada banjir. Oh, Ustazah ada gunung meletus. Kira-kira ini akibat nggak ini? Akibat. Sekarang kalau ditanya sebabnya apa? Kenapa gunungnya meletus? Kenapa lautnya meluap? Kenapa ada banjir? Kenapa dunia ini daratannya terdapat kerusakan? Lautannya terdapat kerusakan. Apa yang terjadi? Siapa penyebabnya? Lihat di sini. Bima kasabat aydin nas. Segala keburukan yang terjadi, kerusakan yang terjadi, baik di daratan, di lautan, sebabnya siapa? Tangan-tangan manusia. Boleh jadi manusia yang betul-betul merusak alam semestanya ya. Kenapa ada banjir ya? Ditebang pohonnya, tempat-tempat yang menyerap air dibuat bangunan, ya habislah. Kalau hujan selesai ceritanya, banjir. Berarti tangan manusia. Boleh jadi tidak seperti itu, tidak secara langsung. Tapi, coba perhatikan. Tadi kan Ustaz katakan alam semesta beserta isinya bertasbih, bertahmid ya. Bertasbih dan bertahmid. Mereka beribadah kepada Allah. Coba lihat, gerakan lautan itu kan cantik tuh. Mereka bertasbih dengan bertahmid. Tapi lihat, depan pantainya bermaksiat. Ada hotel-hotel, di situ tempat maksiat. Sudah lautannya bertasbih dan bertahmid setiap saat, ternyata depannya manusia yang bermaksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, maka lautannya meluap karena amarah Allah. Lautan itu kan menaati perintah Allah. Mereka tidak akan maju sedikit pun dari lautan ke daratan tanpa izin Allah. Maka kalau Allah katakan meluaplah, meluap. Kalau Allah katakan bumi, bergoncanglah, bergoncang. Nah, berarti kita akan katakan akibat dan sebab. Nah, kerusakan yang terjadi karena perbuatan manusia. Baik itu dia merusak alam semestanya ataupun dia bermaksiat di atas buminya Allah. Oke, berarti sebab dan akibat ya. Jadi surat Ar-Rum ayat 41 ini bicara tentang sebab dan akibat. Nah sekarang, kenapa Allah harus memunculkan sebab dan akibat? Nah, bukan tanpa tujuan, ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan. Berarti kenapa harus ada sebab dan akibat? Supaya umat manusia itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan dari keburukan akan menghasilkan keburukan, amarah Allah. Nah, hikmah ya berarti. Terakhir kalau ditanya apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali. Ya, jadi ini yang kita akan katakan sebenarnya musibah yang terjadi, kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, sebenarnya bukan Allah mau menyiksa kita, bukan Allah tidak suka sama kita, cuma satu tujuannya supaya kita merasakan dosa-dosa kita, kemudian supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti kalau misalkan nih tidak hadir cinta,
karena kita banyak maksiat, maka Allah masih berkasih sayang, maka Allah kasih musibah, Allah kasih cobaan supaya kita kembali. Nah, yang belakang-belakang ini cuma tentang taubat ya, tentang taubat. Nanti kalau misalnya ini dibaca saja, Ustazah tak boleh meluaskan. Kalau tadi kita punya 3 sesi, memang biasanya Ustazah jelaskan ini tentang taubat ini. Karena apa? Kalau kita nggak bertaubat, berarti maksiatnya masih ada ya, susah untuk menghadirkan rasa cinta. Jadi berarti konsep taubat ini harus dipahami untuk semua orang. Boleh jadi itu rahasia kenapa tak menikmati sholatnya, kenapa tak menikmati bacaan Al-Quran, padahal sudah paham. Ya, nah, jadi sampai di sini dulu ya. Kalau macam itu kita tutup ya kajian kita ini. Masya Allah. Oke, kita baca doa ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan meskipun sedikit, mudah-mudahan dapat keberkahan, dapat diamalkan ya, insya Allah. Kemudian dapat menghadirkan rasa cinta, karena dari awal sampai akhir Ustazah berniat kepada Allah, ya Allah buat hati mereka jatuh cinta, buat hati mereka jatuh cinta. Jadi Ustazah hanya boleh menyampaikan, hanya Allah yang boleh membagi cinta itu, memberi cinta itu ya. Jadi insya Allah kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama membaca doa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wa ahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antas samiul alim waj'alna syakirina li ni'matika muslimina biha qabilina wa atimma alaina ilahana in kunta qabalta taubana wa ghafarta haubana fakrimna bil fahmi wal hifzi hatta nahfadha kullama sami'na minal ilmi wal qur'an. Ilahana akrimna bi husni sauti wan na'mati hatta man sami'a qira'atana yazdadu riqata fi qalbihi wa in kana qasil qalbi. Ilahana akrimna bi rizqil halali warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kalau sepanjang apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Ustazah minta maaf kepada Allah, Ustazah mohon ampun. Kalau juga sepanjang dari apa yang saya sampaikan ada bacaan-bacaan Qur'annya yang salah ya, wah ini anak-anak tahfiz semua ya, mana tahu tadi ada yang dibacakan salah, Ustazah juga minta maaf karena ini manusia ya, mungkin kesilap lidahnya akhirnya salah mengucapkan. Kalau juga hadis-hadis baginda tadi yang disebutkan juga ternyata tanpa sadar juga ucapkan ada kesalahan dalam pengucapan, Ustazah juga minta maaf ya. Mudah-mudahan insya Allah majelis ilmu kita ini akan menambahkan atau menghadirkan rasa cinta kita kepada Al-Qur'annya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk dapat mengikuti kajian kita, insya Allah rutin setiap pekan kedua dan pekan keempat setiap bulannya, dan alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikut sunnahnya. Amin ya rabbal alamin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Ustazah Fadila biasa mengisi itu dari awal sampai akhir padat ya, kita langsung saja ke pembicara utama untuk memberikan materi pada hari